Shalom jemaat Tuhan, kita kembali mempelajari satu topik yaitu tentang buah Roh Kudus. Kita sudah minggu ketiga sekarang ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Biar Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan. Roh yang sama memimpin setiap kami yang menonton dan mendengarkannya. Supaya setiap kami dipimpin oleh Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus sekarang kita akan membaca firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sama-sama kita baca. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. So sekalian, pada 2 minggu berturut-turut ini kita sudah mempelajari tentang 6 rasa daripada buah Roh Kudus. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bagi saudara yang belum menerimanya atau belum mendengarkannya, silakan membuka YouTube yang sudah disebarkan. So sekalian, kita akan mempelajari yang ketujuh sekarang ini tentang kesetiaan. So sekalian, kata Yunaninya, kata kesetiaan ini adalah pistis. Pistis ini mempunyai arti kesetiaan, Matius 23 ayat 23, mempunyai arti iman, 1 Timotius 6 ayat 12, dan mempunyai arti dapat dipercayai, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Mari kita akan mempelajari. Matius 23 ayat 23 dikatakan, rempah-rempah, kata Tuhan Yesus, dia menegur akan para ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu. Rempah-rempah seperti selasi, adas manis dan jintan pun kalian beri 1/10 kepada Tuhan. Padahal hal-hal yang terpenting dalam hukum-hukum agama, seperti misalnya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, yaitu pistin, tidak kalian hiraukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan, tanpa melalaikan yang lain-lain juga. Sekalian, dalam terjemahan sehari-hari saya sudah bacakan tadi. Sekalian, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu yang hanya menekankan satu bagian, tapi mengabaikan bagian lain. Mereka sangat setia dalam memberi 1/10. Rempah-rempah seperti selasi, adas manis, jintan pun mereka memberikan 1/10. Tetapi pada pihak yang lain mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Terus sekalian, yaitu artinya pistin itu. Jadi lalu firman Tuhan berkata, padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat mereka harus menerapkan keadilan, mereka harus menerapkan belas kasihan dan kesetiaan. Terus sekalian, padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan, tanpa melalaikan yang lain-lain juga. Maksudnya tanpa melalaikan 1/10 itu. Jadi dua aspek itu, dua pihak itu, dua bidang itu harus mereka lakukan. Memberikan 1/10 seperti firman Tuhan katakanlah Malaikat 3:10, tapi dalam aspek bermasyarakat mereka harus mempraktikkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah pistin, bentuk lain daripada pistis itu. Terus sekalian, itu yang pertama. Kalau kita mempelajari dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Dalam bentuk yang lain yaitu pisteos, yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Terus sekalian, kehidupan iman adalah pertandingan. Bertandingan dalam pertandingan iman. Memang kehidupan iman adalah pertandingan. Terus sekalian, ada perjuangan. Kalau seorang mau bertanding sepak bola, bertanding dalam hal tinju, bertanding dalam berbagai macam pertandingan olahraga, mereka harus berjuang. Mereka harus persiapan, mereka harus tekun, dan tekad untuk menyelesaikan sampai pada akhirnya dengan baik. Jangan separuh jalan mereka sudah WO, sudah berhenti. Tidak, kecuali ada kecelakaan. Ya, saudara sekalian, mereka harus menyelesaikan awal sampai pada akhirnya dengan baik. So, sekarang ini suatu hal yang penting. Kalau kita mempelajari dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kehidupan beriman adalah seperti pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bahasa asli adalah pistin, memelihara iman. So, sekalian saya akan perlihatkan satu gambar. Inilah gambar daripada mami kami, Ibu Maryam Lohanata Setiawan, yang sudah dipanggil tahun 2000 yang lalu pada usia 78 tahun.
Mami Maryam bagi kami adalah pahlawan dalam keluarga. Mengapa saya sebut pahlawan? Karena beliau bukan hanya sebagai seorang mami, tapi seorang yang membantu dalam mencari nafkah. Selain papi, mami juga mencari nafkah, berdagang, jual nasi, jual sayur, jual limun waktu itu. Ya, mami juga menjadi pendorong bagi kami untuk berdoa, rajin beribadah setiap minggunya. Sekalian, inilah mami. Mami walaupun sudah tua, tapi selalu ikut paduan suara kaum wanita, suara alto. Ya, saudara sekalian, dan pada waktu akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, mami mengalami sakit, ya saudara sekalian. Tetapi kalau tidak salah sekitar 2 minggu sebelum beliau dipanggil Tuhan, mami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat satu kemuliaan di ranjang rumah sakit, ditemani oleh istri saya, yaitu Pendeta Diana. Dia pada malam itu dia berkata, Diana, itu di depan mami itu ada tembok kekuning-kuningan, keemas-emasan. Lalu istri saya bilang, enggak ada Mi, itu warnanya putih. Betul dah, mami lihat tembok di depan mami itu ada warna keemas-emasan. Ya, kemudian lalu gak lama kemudian dia bilang lagi sama istri saya, Diana, mami barusan saja dengar paduan suara anak yang begitu merdu, begitu indah. Kemudian di kamar rumah sakit itu istri saya berkata, enggak ada Mi, enggak ada yang nyanyi, ini rumah sakit Mi. Iya benar dah, mami dengar paduan suara anak begitu merdu. Itu kejadian terjadi sekitar 2 minggu sebelum mami dipanggil Tuhan. Terus kalian, saya menganggap apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini juga dialami oleh mami. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman atau pistin. Terus kalian, puji Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Asia dikatakan pistois, setia, yang juga cakap mengajar orang lain. Dalam gerakan tertentu di daerah Sulawesi, ini namanya gerakan 2T2. 2T22. Apa yang kau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lalu sekarang kita lihat skema ini. Ini skema pelayanan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus mendidik Timotius menjadi murid Tuhan. Kemudian Timotius diminta untuk mendidik beberapa orang menjadi murid Tuhan. Kemudian muridnya Timotius itu mendidik bawahannya lagi, murid-muridnya lagi. Sehingga itu disebut multiplikasi, pelipat gandaan. Pelipat gandaan dalam ministry, dalam pelayanan. Bukan dalam hal bisnis saja, tapi multiplikasi bisnis itu sebenarnya meniru multiplikasi pemuritannya Tuhan Yesus, yang menjadikan umat yang menjadi murid-murid Tuhan, dan juga mereka melakukan proses multiplikasi pelipat gandaan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting, bagaimana menjadi orang yang dapat dipercayai. Bagaimana bisa menjadi orang yang trustworthy? Ya, terus sekalian, orang itu harus setia pada tugasnya, enggak mut-mutan, enggak mudi. Ya, dia harus konsisten. Dia melakukan tugas dengan sungguh-sungguh hati dan benar. Punya sense of belonging, rasa memiliki. Orang yang hanya melakukan tugas tanpa ada rasa memiliki, susah. Kalau bosnya pergi, dia kerjanya sembarangan. Kalau bosnya datang ngawasin, baru dia kerjanya sungguh-sungguh. Itu namanya sense of belongingnya kurang dalam hidup orang, dalam hati orang itu. Atau mungkin dia nggak punya, dia cuma kerja demi gaji. Seorang hamba Tuhan harus punya sense of belonging. Ini pekerjaan milik Bapakku di surga, dan aku sebagai anaknya melakukan tugas Bapakku dengan sungguh-sungguh hati. Mempunyai sense of belonging. Terus ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya, kalau kita perhatikan, barang siapa setia atau pistos,
dalam perkara-perkara kecil, ia setia atau pistos juga dalam perkara-perkara besar. Sekalian kalau kita perhatikan tes kesetiaan, terus kan diberi kepercayaan yang kecil. Kecil dulu diberikan kepercayaan. Kemudian setelah setia dalam perkara kecil dan sukses, dia akan diberikan kesempatan dalam perkara yang lebih besar dan lebih besar lagi. Itu tes kesetiaan. Terus sekalian sebagian orang mau cepat-cepat besar, nggak mau yang kecil, mau cepat-cepat besar. Padahal fondasi imannya, fondasi kepribadiannya belum siap. Ya, satu batang pohon tambah tinggi karena yang di bawahnya itu akarnya semakin dalam, semakin melebar. Semakin akarnya mendalam, semakin melebar, maka batangnya akan tambah tinggi menjulang. Ini satu prinsip yang penting. Sebelum kita kelihatan orang hebat dalam pelayanan, dalam segala tugas, kita harus mempunyai fondasi, akar dalam kepribadian, akar dalam iman yang dalam. Terus sekalian, siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar. Kalau kita perhatikan, sebelum jadi juru selamat bagi seluruh umatnya secara universal, manusia Yesus perlu belajar setia dalam hal apa? Setia melayani ibunya dan melayani adik-adiknya. Dalam tradisi Yahudi disebutkan bahwa umur Yusuf berbeda jauh dengan Maria. Yusuf jauh lebih tua daripada Maria. Sehingga ketika setelah Maria melahirkan Yesus tanpa hubungan dengan Yusuf, karena Roh Kudus yang menaungi dia. Setelah Yesus lahir, kemudian Yusuf mengawini Maria. Lahirlah adik-adik daripada Yesus. Tapi kemudian dalam tradisi Yahudi dikatakan Yusuf karena jauh lebih tua sudah meninggal setelah itu. Dan Yesus sebagai anak paling besar menggantikan peran ayahnya sebagai tukang kayu. Dan dia harus memberi nafkah untuk ibunya dan untuk adik-adiknya. Ini merupakan satu persiapan sebelum Yesus menjadi juru selamat bagi seluruh umatnya di dunia secara universal. Manusia Yesus belajar setia dalam domestic job, dalam tanggung jawab keluarga, yaitu menafkahi ibu dan adik-adiknya. Jadi prinsipnya sama, setia dulu dalam perkara kecil dan akan dipercayakan dalam perkara besar. Terus sekalian kalau kita perhatikan gambar ini gambar daripada satu restoran waktu lalu, ya, yaitu namanya restoran aristokrat. Nah, restoran ini berdiri waktu itu di depan daripada pantai, yang kemudian di ujung pantai itu ada Malacañang Palace, Istana Malacañang, Philippines. Tahun 1991, waktu kami tiba di Manila, seorang hamba Tuhan dari Baptis mengajak kami makan siang di restoran aristokrat ini. Restoran itu besar. Kami merasa terhormat dibawa ke restoran itu. Kemudian yang menjemput kami itu berkata, Pak Robi, ini bos daripada restoran ini punya beberapa anak laki. Beberapa anak laki itu studinya sudah bagus, ya, tetapi nggak langsung diberikan modal. Beberapa anak laki itu harus kerja dulu di restoran itu. Pertama, ya kerja di belakang di WC, tukang bersih WC, kamar mandi. Kemudian ada supervisornya. Kemudian membersihkan restoran itu. Jadi mereka nyapu, mereka ngepel, ada supervisornya. Kemudian mereka membersihkan meja, kursi. Kalau semua sudah oke, sudah bagus hasilnya, baru mereka diizinkan masuk ke dapur, belajar daripada koki, daripada aristokrat itu. Kalau mereka sudah dinilai bagus oleh supervisornya, barulah orang tuanya berikan mereka modal. Oh, ini satu hal yang luar biasa. Satu prinsip yang penting, yaitu jikalau engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan dalam perkara besar. Terus sekalian, hal ini luar biasa. Nah, yang berikutnya, terus sekalian. Nah, kesetiaan atau komitmen itu perlu diperlengkapi dengan kualitas yang baik. Komitmen, kesetiaan.
kualitas, dikatakan baik. Lalu sekarang kalau kita perhatikan ayat ini, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, agate, dan setia, piste. Ya, demikian juga dengan Matius 25 ayat 23, sama. Ya, ada satu kombinasi antara baik, kualitas, dan komitmen, setia, piste. So, sekalian kalau kita perhatikan, agatos itu keadaan tubuh dan sifat dasar yang baik, berguna, sangat baik, lurus dan terhormat. Itu maknanya agatos itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai saksi yang setia, itu komitmen. Matius 1 ayat 5 dikatakan Yesus adalah saksi yang setia, tapi baik dalam segala bidang. Lalu sekalian, di sebagian tempat dalam pelayanan ada orang yang setia, komitmennya baik, tapi sayang kurang bagus kualitasnya. Rajin ikut paduan suara, tapi kualitas suaranya kurang baik. Dalam pelayanan kualitasnya ya sedang-sedang aja. Yang baik kualitasnya sudah pergi ke tempat lain, sudah melayani dunia ini, bahkan tidak melayani Tuhan lagi. Yang baik kurang setia, yang setia kurang baik. Tapi Tuhan Yesus lain. Dia menggabungkan dua hal itu. Dialah saksi yang setia komitmennya, tapi mutunya baik. Kalau kita perhatikan saudara sekalian, sejak umur 12 tahun, Yesus datang dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah. Dia bertanya jawab dengan para imam di Bait Allah. Dan mereka terbelalak matanya. Ini anak umur 12 kok pinter banget. Bisa bersoal jawab dengan para imam dan ahli Taurat di situ. Ya, Yesus dikenal sebagai guru yang begitu baik ajarannya. Orang-orang bisa bengong, bisa termangu-mangu melihat dan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Setelah Yesus mengajar, mereka semua berkata, ini orang, yaitu Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Karena Yesus adalah tokoh yang berintegritas. Dia punya kualitas yang baik, secara moral baik, secara intelijen baik. So sekalian, dia menggabungkan dua hal ini, antara mutu yang baik dengan komitmen yang setia. Dan sekarang ini sampai Yesus datang kedua kali, Tuhan masih menantikan dua hal ini digabungkan dalam diri orang-orang yang melayani Tuhan. Yaitu orang itu harus setia, tapi orang itu harus baik mutunya. Oh, puji Tuhan. So sekalian, yang berikutnya. Nah, sekalian, kata iman dari kata pistis, yaitu kesetiaan. Nah, iman berkaitan dengan kesetiaan seseorang kepada kebenaran firman yang diucapkan Tuhan. Apa saja yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan firmankan, orang yang beriman setia, taat. Walaupun yang Tuhan ucapkan mungkin gak enak bagi hidup manusia, tapi itu baik akhirnya. Terus sekalian, kalau kita perhatikan, ada satu ayat yang sering disalah tafsirkan oleh banyak orang Kristen. Ya, ayo kita baca sama-sama Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, pisteuti, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. So, sekalian, ayat ini seringkali disalah tafsirkan. Tuh, Tuhan berkata, kalau apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau saya misalnya mau atau berdoa minta Mercedes, apa saja yang saya minta Mercedes, percaya bahwa saya sudah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu, yaitu Mercedes. Begitu artinya? Oh, sekarang sebagian orang menyalah tafsirkan ayat ini. Oh, sekalian, saya ambil contoh. Kalau seorang anak sambil nangis, ya di bawah 5 tahun ini, sambil nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia minta untuk dikasih pegang pisau yang tajam ini. Sambil nangis, papa mamanya nggak sampai hati, ya sudah nih pisau kamu pegang ya. Itu papa mama yang kurang baik itu. Walaupun anak itu nangis, nggak boleh pegang pisau, karena bisa menusuk akan tubuhnya, karena dia belum mengerti akan apa itu pisau, tajamnya pisau itu. Lalu sekarang demikian juga Tuhan, demikian juga Allah Bapa di surga. Kita tidak
ayat ini jangan disalah tafsirkan. Apa saja yang kita minta, asal kita percaya, pasti Tuhan berikan. Itu tafsiran yang keliru. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, saudara sekalian, lihat konteksnya. Itu perlu, kalau kita baca ayat, lihat konteksnya. Lihat ayat-ayat sebelumnya. Lihat 2 ayat di atasnya, ayat 22. Saudara sekalian, Yesus menjawab mereka, percayalah, pistin kepada Allah. Percayalah, pistin kepada Allah. Maksudnya apa? Orang yang beriman atau pistis adalah orang yang taat, fidelity kepada Allah dan kehendaknya, itu penting. Ya, orang yang beriman adalah orang yang taat kepada Allah dan kehendaknya. Sekalian, jadi apapun yang ia minta dalam doanya itu berarti nggak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semakin orang itu dewasa dalam iman, dalam kerohanian, semakin dia peka akan pimpinan Tuhan, kehendaknya dalam hidupnya. Sehingga dia bisa minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dibalik, Tuhan mengikuti kehendak kita, bukan. Tapi kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Terus sekalian, kita lihat yang berikutnya. Ya, kita lihat lagi dalam Yakobus 5:16. Doa orang yang benar atau dikaios, orang yang adil, orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, sekalian, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan ini, doa orang yang menuruti kemauan Allah. Ini bagus terjemahannya. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Jadi masalahnya, doamu sesuai dengan kemauan Allah atau kemauan diri sendiri. Sekalian, kalau kita perhatikan, doa orang yang benar berkuasa untuk mengubah apa? Prayer changes things. Oke, doa memang mengubah berbagai hal. Tapi mengubah apa yang pertama? Doa yang benar berkuasa untuk mengubah kehendak diri sendiri. Mengarahkan kehendak diri agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu penting. Ya, bukan Tuhan yang menuruti kehendakku, tapi aku yang menuruti kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan gambar ini, gambar Tuhan Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani, dikatakan not my will but thy will be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Tuhan minta kalau boleh lalukan cawan pahit ini daripadaku. Tapi diakhiri dengan apa? Jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Saudara sekalian, ini berbeda dengan Adam di Taman Eden. Taman Eden, Adam berkata, bukan kehendakmu, tapi kehendakku yang jadi. Tapi Tuhan Yesus di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sekalian, jadi doa orang benar berkuasa mengubah kehendak diri sendiri. Doa orang benar berkuasa mengubah lingkungan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tapi jangan lupa, doa orang benar tidak mengubah diri Allah dan kehendaknya. Ya, kita baca yang biru itu. Doa tidak mengubah diri Allah dan kehendaknya. Itu doa orang yang benar. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting, yang sangat penting yang kita perlu pahami. Terus sekarang pertanyaan yang berikutnya, apa yang menyebabkan kita tidak setia pada kehendak dan pimpinan Tuhan? Apa sih? Yang pertama, saudara, sering tidak sesuai dengan kita senangi. Seringkali pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan tidak sesuai dengan yang kita senangi. Kita maunya yang nyaman, yang enak, yang lancar. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau selalu diberikan yang nyaman dan lancar, kamu gak dilatih kepribadianmu, gak dilatih imanmu. Ya, kenapa kita tidak setia pada kehendak pimpinan Tuhan? Yang kedua, karena firman Tuhan sering gak cocok dengan selera pasar. Sekarang di sebagian gereja, mimbar gereja tidak lagi bicara soal kesucian, tapi bicara soal blessing, berkat selalu. Tapi soal kesucian jarang disinggung lagi. Kenapa? Karena selera pasar gak seneng kalau pendeta ngomong soal kesucian. Tapi soal berkat itu yang paling mereka senang. Firman Tuhan sering gak cocok dengan selera pasar. Ya, kita jangan ikuti selera pasar. Kita yang mempengaruhi pasar, mempengaruhi masyarakat untuk sesuai dengan seleranya Tuhan. Ini penting sekali.
Ya. Yang berikutnya, sering kita merasa Tuhan lambat bertindak dalam tanda kutip ya. Tuhan selalu on time ya, tapi sering kali kita bertindak terlalu cepat dengan langkah Tuhan. Kita lihat ambil contoh. Ini Raja Saul dipersilakan oleh Imam Samuel. Ketika orang Filistin itu, orang Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin, ini Raja Saul tunggu, di mana ini Imam Samuel? Ini kami nggak bisa bertindak berperang, kami nggak berani berperang kalau belum dipersembahkan korban kepada Allah. Yang bertugas melakukan korban itu adalah Imam Samuel. Tapi Samuel belum datang-datang. Ya sudah, akhirnya Raja Saul cepat-cepat lakukan menyembelih korban dan mempersembahkan di atas mezbah. Ketika baru saja dilakukan, Imam Samuel datang. Ya, kemudian dia tunjuk, kamu lakukan apa ini? Kamu gak berhak mempersembahkan korban ini. Inilah tugasku sebagai imam. Terus sekalian, jadi Raja Saul bertindak terlalu cepat. Dia anggap Tuhan kok terlalu lambat. Ini keliru. Terus sekalian ya, kalau kita perhatikan gambar ini. Ini gambar bambu, pohon bambu Jepang. Pohon bambu Jepang kalau kita tanam saudara sekalian, kita kasih pupuk, kita airi, kok gak tumbuh-tumbuh ya. Kita kok lihat 7 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun, enggak tumbuh-tumbuh. Kita anggap, aduh payah nih, percuma nih, pupuk sudah banyak, kok enggak tumbuh-tumbuh. Tapi setelah 7 tahun, baru itu bambu Jepang itu bertumbuh luar biasa. Dalam 6 bulan, bisa tinggi sampai 30 meter. Luar biasa ya. Lalu kita bertanya, 7 tahun tuh pohon bambu lakukan apa? 7 tahun pertama itu pohon bambu akarnya terus masuk ke dalam. Terus melebar. Dia cari air, sumber air, dia cari makanan di dalam tanah. Dan dia mendirikan fondasi yang kuat. Setelah 7 tahun fondasi kuat, baru kemudian dia naik ke atas menjulang sampai 30 meter dalam waktu 6 bulan saja. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan terlalu cepat. Kita harus tanamkan fondasi yang kuat dulu, fondasi iman dan fondasi kepribadian. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya saudara sekalian, rasa ke-8 adalah kelemah lembutan. Kata bahasa aslinya adalah prautes. Prautes itu mempunyai arti kebahagiaan medium, di tengah-tengah antara kelebihan dengan terlalu sedikit. Antara kelebihan dan terlalu sedikit ada kebahagiaan medium yang di tengah-tengah. Terus sekalian, ada orang yang terlalu mudah marah, tapi ada pula orang yang nggak bisa marah. Dua-dua tidak baik. Nah, kalau kita lihat gambar ini, sikap yang tepat adalah ia bisa marah pada saat yang tepat dengan cara dan motivasi yang benar. Lihat gambar ini. Ya, di bagian sini terlalu mudah marah, itu tidak baik. Di bagian sana ekstrimnya nggak bisa marah, tidak baik. Tapi yang tengah-tengah itu bagus. Dia bisa marah pada saat yang tepat, dengan cara dan motivasi yang benar. So sekarang inilah makna prautes yang pertama. Makna prautes yang kedua adalah digunakan untuk seekor kuda liar yang telah dijinakan. Ya, sekalian, ada tenaga kuda itu masih tetap kuat, tetapi diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan arahan sang pelatih. Ya, lihat gambar ini, kuda liar yang menggunakan tenaganya untuk hal-hal yang nggak berguna. Ya, lalu kemudian dilatih oleh pelatihnya, dijadikan sebagai kuda yang bisa membawa dia pada racing, perlombaan. Kuda yang jinak tenaganya sama dengan kuda liar, cuma bedanya energinya diarahkan ke arah yang benar, yang konstruktif, yang berguna, yang sesuai dengan arahan pelatih. Terus sekalian, prautes menunjuk pada sifat tingkah laku dan potensi yang diarahkan oleh kehendak pelatih, yakni Roh Kudus. Roh Kudus melatih kita, mengarahkan potensi kita, kreativitas kita ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah prautes. Terus kan kalau kita perhatikan, orang-orang yang membuat berita hoax di luar, itu adalah orang-orang yang kreatif sebenarnya. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang pintar. Cuma sayang, belum diarahkan ke arah yang benar. Lihat gambar ini. Waktu lalu belum lama ini ada hoax
Wah, di daerah tertentu di Indonesia katanya ada pelatihan PKI. Disebarkan lewat media sosial. Wah, sebagian orang terpengaruh. Iya ya, ternyata PKI masih luar biasa. Setelah diselidiki ternyata itu bukan gambar di Indonesia, tapi gambar di satu tempat di Filipina. Ya, tapi berita itu sudah kadung disebarkan. Nah, sekarang kita doa agar masyarakat Indonesia lebih pintar memilah-milah yang hoax atau yang benar. Yang berikutnya ada juga berita. Nah ini, klepon tidak berkaitan dengan agama tertentu katanya. Ya, terus kalian jadi penjual klepon jadi bisa resah. Waduh, kok gitu kami dagang nggak sesuai dengan agama kami. Oh sekalian, ini berita daripada sebagian orang yang disebarkan. Ambil contoh lagi. Ini tomat saja. Tomat, jangan makan tomat karena di dalam tomat tuh ada gambar salibnya. Ya, saudara sekalian. Jadi orang-orang yang menyebarkan hoax sebenarnya orang yang cerdas, orang yang kreatif. Cuma sayang belum diarahkan ke arah yang benar. Oh, sebagian orang berkata, udah kalau mau sesuai dengan agama kami, makan korma. Tapi kalau kita pelajari, buah korma itu bukan milik agama tertentu. Buah korma itu biasa dimakan oleh mereka yang tinggal di Timur Tengah. Dan yang tinggal di Timur Tengah itu bukan hanya orang Arab, orang Israel juga. Bukan hanya agama tertentu, tapi agama lain juga. Karena mereka tinggal di Timur Tengah. Jadi sekali ini suatu hal yang penting. Sehingga kita perlu gunakan kreativitas kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk menjadi berkat bagi sesama. Roma 12 ayat 1 berkata, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu, tubuhmu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah, yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi kita harus persembahkan tubuh kita, kreativitas kita, energi kita untuk memuliakan Tuhan, menyerahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Kita bukan hanya sekedar mempersembahkan uang, bukan hanya sekedar mempersembahkan waktu, tapi mempersembahkan tubuh. So sekalian, persembahan tubuh sebagai korban yang hidup, bukan korban yang mati. The living sacrifice, bukan death sacrifice. So sekalian, kita lihat umat Allah dalam perjanjian lama membawa korban yang mati, the death sacrifice di mezbah bait Allah. Mereka bawa domba, mereka bawa sapi, ya, disembelih dulu, kemudian dipersembahkan di mezbah. Itu korban yang mati. So sekalian, semua korban binatang adalah simbol daripada korban sang anak domba Allah itu Yesus Kristus. Yohanes 1:29. Jadi kita sebagai orang percaya pada Yesus nggak perlu lagi bawa korban binatang, nggak perlu, kan itu semua hanya simbol daripada korban Tuhan Yesus yang di atas salib. Tetapi kita sebagai orang yang percaya Yesus ditugaskan oleh Tuhan untuk apa? Untuk membawa korban yang hidup. Tubuh kita ini, kreativitas kita ini, talenta kita ini, waktu kita, ya, untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai living sacrifice, korban yang hidup. So sekarang untuk menjadi korban yang hidup, perlu kita melatih tubuh kita untuk memuliakan namanya. Tubuh ini harus dilatih. So sekarang tubuh kita bukan untuk disiksa, tapi juga bukan untuk dimanjakan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kamu harus melatih tubuhmu. So sekarang kita akan baca 1 Korintus 9, dikatakan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. So sekalian, maksudnya kita harus mempraktekkan semacam habit, kebiasaan hidup yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. So sekalian, manusia adalah makhluk yang bisa menyesuaikan diri. Manusia lebih daripada binatang, lebih dari pohon-pohonan. Pohon dan binatang sangat dipengaruhi oleh tempat. Jadi tempat mana cocok dengan pohon apa, cocok dengan binatang seperti apa. Saya ambil contoh. Di padang gurun cocok bagi pohon kurma ini. Ya. Kemudian di tanah yang berkapur cocok dengan pohon jati ini. Tapi di tanah yang banyak airnya cocok dengan pohon pisang ini.
Ya saudara sekalian, jadi setiap pohon membutuhkan tempat yang cocok. Tapi manusia lain. Manusia bisa menyesuaikan diri di segala tempat. Di padang gurun ada manusia. Di tempat yang berkapur ada manusia. Di tempat yang banyak air ada manusia. Karena manusia bisa menyesuaikan diri. Ini suatu hal yang penting. Demikian juga yang hidup kita. Kita sebagai umat Allah harus menyesuaikan diri. Karena kita sebagai anak-anak Allah harus bersikap, bertindak sesuai dengan kemauan Allah. Sesuai dengan kebiasaan yang baru. Sekalian kalau kita lihat, if there is a will, there is a way. Jikalau engkau punya kemauan, oke, sekarang aku menjadi anak Allah, aku harus memuliakan Allah, maka pasti ada jalan. If there is a will, there is a way. Sekalian ini suatu hal yang penting. Jadi perlu ada tekad yang kuat. Aku mau menyenangkan hati Allah. Aku mau memuliakan Tuhan. Walaupun nanti ada satu kebiasaan yang baru, gak apa-apa. Aku diberikan Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan sikap yang baru ini. Jadi kita boleh berkata, oke, kalau hal ini bisa membuat tubuhku jadi tidak sehat, aku quit, aku berhenti. Asap-asap ini membuat kanker di paru-paru, aku berhenti. Sekalian, aku juga berhenti minum-minum. Aku berhenti dengan obat-obat. Sekalian, kemudian kita juga berkata, aku dulu sering nonton film porno, aku berhenti. Ya, aku memulai dengan kebiasaan baru. Bad habits, berhenti. Kebiasaan yang jelek, aku mau berhenti. Jikalau ada kemauan, ada jalan. Kalau engkau punya tekad yang kuat, pasti Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menolong. Saudara, ini suatu hal yang penting. Dan yang terakhir, saudara, rasa terakhir adalah penguasaan diri. Sekarang kata Yunaninya adalah ekrateia, kemampuan untuk menguasai keinginan dan nafsu. Saudara sekalian, ekrateia itu disiplin fisik seorang atlet. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Ekrateia, submits to strict discipline, tunduk pada disiplin yang ketat dalam segala hal. Sekalian itulah makna ekrateia yang pertama. Kalau kita lihat ada satu orang yang bernama adalah Andre Wongso. Dia seorang motivator. Dia mengucapkan satu kalimat yang bagus. Dia bilang gini, ya, jika kita keras terhadap diri sendiri, dunia akan lunak kepada kita. Jika kita lunak terhadap diri sendiri, dunia akan keras kepada kita. Saya pikir betul. Jikalau kita memanjakan hidup kita, diri kita, kita nggak mau belajar, nggak mau melatih ini dan itu, akhirnya kita tidak menjadi orang yang qualified dalam semua bidang. Dunia akan keras, maksudnya kita cari kerjaan juga susah. Kita mau bisnis juga susah, karena orang mau bisnis dengan orang yang rajin, yang mau lakukan tugas walaupun itu tidak lagi memperhatikan gengsi. Asal pokoknya ini benar, halal, aku mau melakukan. Jika kita lunak terhadap diri sendiri, dunia akan keras pada kita. Tapi jika kita keras terhadap diri sendiri, dunia akan lunak pada kita. Kita mendisiplin hidup kita, diri kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus kalian, tapi ekrateia mempunyai arti yang berikutnya adalah penguasaan nafsu seks. Seks adalah berkat Tuhan. Tapi seks harus digunakan dengan cara yang benar, itu dalam satu sistem keluarga, suami dan istri. So sekalian, kalau kita perhatikan, kalau mereka, kata Paulus, tidak dapat menguasai diri, ekrateia, restrain your desires, kamu gak bisa menguasai akan nafsumu, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. So sekalian, dalam hidup ini, dalam cerita di Alkitab, ada seorang yang sebenarnya seorang nazir Allah. Seorang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi hakim daripada bangsa Israel. Tapi sayang, dia gagal. Gagalnya karena pada akhir hidupnya dia mengalami suatu peristiwa yang tragis. Dia kehilangan kedua matanya. Itulah Samson. Samsonlah dia punya kelemahan, tidak bisa mengendalikan nafsu seksnya. Dia pernah berhubungan seks dengan 3 perempuan dicatat dalam Alkitab. Dengan seorang perempuan dari
Filistin dari Timna. Kemudian dia dengan seorang perempuan sundal Filistin. Dan terakhir dengan Delilah, orang Filistin. So sekalian, akhirnya ketika Delilah merengek-rengek, akhirnya Samson menyatakan rahasianya. Dia menyatakan rahasianya, akhirnya orang Filistin mencungkil kedua matanya. Akhirnya Samson kehilangan penglihatannya. Dan dia dipaksa untuk bekerja seperti seorang budak. Bayangkan, seorang hakim dari Israel dipekerjakan seperti seorang budak oleh Filistin dengan tidak ada kedua mata. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Kita harus menguasai hawa nafsu seks kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. So sekalian, ternyata penguasaan diri berkaitan juga dengan emosi, dengan tutur kata, kepulusan, tingkah laku, nafsu makan. Hidup kita harus kita kuasai, bukan hanya tubuh kita, bukan hanya seks, tapi seluruhnya. Kita harus kuasai, taklukan di hadapan Tuhan. So sekalian, kita lihat kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? So sekalian, kita perhatikan ada dua hikmah yang saya mau sampaikan secara singkat dari perkataan dan sikap Esau ini. So sekalian, yang pertama, so sekalian, enggak perlu kita membesar-besarkan pergumulan pribadi. Esau ketika berkata, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bayangkan, seorang yang bodoh sekali. Dalam keadaan lapar, dia menjual hak kesulungannya yang mempunyai arti yang luar biasa besar. Tapi dia jual dengan satu mangkok kacang merah dan roti. Kalau Esau tidak makan kacang merah dan tidak makan roti waktu itu, pasti dia tidak akan mati. Paling-paling dia lapar. Tapi pasti dia tidak akan mati. Tapi Esau membesar-besarkan pergumulan pribadinya. Sebentar lagi aku akan mati, dikatakan. Apa gunanya bagi untuk hak kesulungan itu? Satu sikap yang bodoh sekali. Lalu sekalian, dari yang kedua, tidak buat keputusan yang penting saat sedang panik. Lalu sekalian, kalau kita buat keputusan yang penting saat panik, kita akan menyesal seumur hidup. Karena pada waktu panik, kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita. Oleh karena itu kita tenang sejenak. Lalu sekalian, tunggu sebentar lagi. Berdoa, pertimbangkan lagi. Maka kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang penting. Jangan dibuat saat kita sedang panik. Tapi Esau gagal. Dia menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah dan roti. Dan akhirnya dia menyesal seumur hidupnya. Biarlah kita mempunyai dengan kuasa Roh Kudus mempunyai penguasaan diri. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. So sekalian, mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Yang Kusembah Hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus, yang beri kuat hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Angkat tanganmu dan berkata, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku, yang turun ke dunia. Oh,
sembah, penuhiku dengan Roh Kudus. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang beri damai, hanya Yesus. Yang beri berkat, hanya Yesus. Yang beri kuat, hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Angkat tangan kanan muda berkata, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Kau ku sembah, penuhiku dengan Roh Kudus. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, yang kekal dan tidak pernah berubah. Roh Kudus bantu kami untuk bisa menghasilkan, merefleksikan buah Roh Kudus dalam hidup kami dengan 9 rasa ya Tuhan. Tolong kami, Tuhan tahu kelemahan kami. Kami seringkali kurang bisa menguasai diri. Kami seringkali kurang bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, bentuk kami. Semakin hari, semakin memuliakan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, perkataan hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami sehari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.